Saudara-saudara kekasih Yesus, selamat pagi, Salam. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Gereja Kristen Jawa Margoyodan, Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, firman kebenaran-Mu adalah kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berilah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami. Maka ketika kami baca dan renungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan melayangkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus berkati dan kuduskan, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, hanya dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10 demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dari bacaan firman Tuhan ini diberi judul Menabur dan Menuai. Saudara-saudara kekasih Yesus, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, pengertian menabur dan menuai bukanlah dua buah kata yang sulit diartikan. Apabila dua kata ini kita sandingkan dengan pekerjaan atau kehidupan seorang petani, maka secara sederhana dapat diartikan menabur adalah menyebar atau menanam benih, dan menuai adalah memperoleh atau mengambil hasil dari benih yang telah ditanam atau ditabur. Kini timbul pertanyaan mendasar, apa makna menabur dan menuai dalam kehidupan kekristenan kita? Saudara-saudara kekasih Yesus, dari bacaan firman Tuhan ini, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, pasal 6 ayat 7 sampai 10 menegaskan kepada kita bahwa setiap perbuatan manusia dalam hidup dan kehidupannya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, selalu tetap dan tidak terlepas dari pandangan dan rupa Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa kehidupan kita tidak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah selaku pemilik hidup kita. Janganlah kita selalu berpikir bahwa kita dapat mengelabui atau menipu Allah yang tidak kelihatan dan yang penuh kelembutan dan kasih itu. Kalau demikian, maka kita sesat. Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak dapat diperdayakan dengan cara apapun juga. Saudara-saudara kekasih Yesus, menabur adalah semacam menanam modal usaha. Kita menabur atau menanam di mana kita mengharapkan tuaian atau hasil yang sebesar-besarnya dan bermanfaat bagi kehidupan kita.
Bila seseorang menabur dalam dagingnya, maka orang itu mengharapkan hasil yang baik dari dirinya sendiri, tetapi hasilnya itu bersifat kebinasaan. Dan ketika kita menabur dalam roh, maka kita mengharapkan hasilnya dari roh itu, yaitu kita akan menuai hidup yang kekal. Pertentangan antara binasa dan kekal tidaklah sekedar mengenai lamanya masa hidup kita saja, tetapi terutama menandai dua cara hidup kita. Apakah saya dan saudara-saudara mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Semuanya ini akibatnya barulah nyata pada waktu penuaian, yaitu pada hari Tuhan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Injil Yesus Kristus, Yohanes pasal 4 ayat 35b. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah di sekeliling dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara-saudara kekasih Yesus, selain kebenaran oleh iman, ada jalan untuk mencapai keselamatan, yaitu dengan jalan menabur dengan roh. Rasul Paulus menegaskan hanya ada satu jalan, yaitu orang yang dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menempuh jalan keselamatan, dan di jalan itu adalah setiap langkah hidup kita harus bertindak sesuai dengan roh yang dari Allah. Begitulah kita dapat menabur dalam roh, dan dengan demikian kita akan menuai hidup yang kekal. Kita hidup dalam roh bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Di sini Rasul Paulus menegaskan dalam ayat 10 dari bacaan firman Tuhan tadi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik kepada setiap orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Setiap kita dapat berbuat baik menurut kesanggupannya, dalam arti hidup rohani sesuai dengan roh yang berkaitan dengan apa yang berguna bagi sesama. Saudara-saudara kekasih Yesus, kenyataan dalam hidup ini untuk berbuat baik itu menjadi amat sukar, tetapi kita harus sadar dan yakin pada akhirnya, ketika sudah datang waktunya, yaitu waktu penuaian, kita pasti akan menuai hidup yang kekal. Kesempatan yang diberikan oleh Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus sampai pada masa penuaian adalah suatu kasih karunia. Untuk itu, saya dan saudara-saudara harus menggunakannya secara bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Karena cahaya kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus telah dan akan terus menyinari hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana difirmankan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 10. Tetapi, jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara-saudara kekasih Yesus, untuk itulah mari kita menabur benih-benih roh kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Maka pasti dan sungguh saya dan saudara-saudara akan menuai kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di sorga rumah Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dengan segala firman-Nya. Amin.